Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Holidah, NIM E2019-1127. Di sini saya akan mereview 3 video materi dari teman-teman saya dan Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI sebagai tugas ujian tengah semester Ekonomi Makro Islam. 3 video yang saya paparkan, yang pertama tentang pengantar ilmu ekonomi makro, dan yang kedua konsep dasar ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu yang ketiga uang dan fungsinya. Sekarang kita membahas tentang video yang pertama, pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, sebelum kita memahami tentang ekonomi makro, kita harus mengetahui apa sih ekonomi itu. Ekonomi berasal dari 2 bahasa Yunani. Yang pertama oikos yang berarti rumah, dan yang kedua nomos yang berarti aturan. Jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian ekonomi, lanjut kita ke pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, dan yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi makro ini ada di ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih ilmu ekonomi makro? Nah, lanjut kita akan membahas tentang ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang video yang kedua, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Jika dilihat kompetisinya, ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Dan ekonomi kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Lalu selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas. Lanjut kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, dan yang kedua Al-Siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah, keadilan. Yang kelima al-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam, yang terakhir al-ta'awun, tolong menolong. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsipnya itu bebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya tentang video terakhir, yaitu video yang ketiga, materi uang dan fungsinya. Awalnya kita harus mengetahui apa sih uang itu.
Pengertian uang sendiri, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, uang ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan jenisnya. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pengedarannya. Yang pertama yaitu ada uang kartal dan uang giro. Dan jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang logam dan uang kertas. Lalu jenis-jenis uang berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Selanjutnya kita akan ke fungsi uang. Lalu fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Dan yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang keenam, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir, kita ke fungsi uang menurut ekonomi Islam. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Itu saja 3 video materi reviewan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.